Presiden Prabowo Subianto baru saja beberapa hari kemarin menyampaikan bahwa beliau ingin memberikan subsidi terhadap siapa saja, apakah karyawan, buruh atau siapa saja yang gajinya di bawah 3,5 juta per bulan. Gagasan ini tentu adalah sebuah gagasan yang bagus, gagasan yang memang akan sangat membantu masyarakat di bawah apabila bisa dilaksanakan. Kita pada saat kampanye lalu mendengar janji dari Prabowo Gibran yang disampaikan langsung oleh Bapak Hasim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa semua guru akan mendapatkan tambahan gaji 2 juta per bulan. Wow. Dan itu disampaikan di hadapan para guru-guru yang datang pada saat kampanye waktu itu. Sayangnya sampai sekarang di APBN 2025 tidak terlihat dana untuk tambahan gaji guru. Bahkan persoalan soal gaji honorer tidak kunjung terselesaikan. Dan tampak Pak Prabowo Subianto belum melakukan sebuah terobosan apapun terkait persoalan gaji guru dan terkait dengan guru honorer. Belum sama sekali. Dan sekarang ditambah dengan janji akan memberikan subsidi kepada masyarakat yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah per bulan. Ini kepada soal pemetaan. Gagasan tersebut sekali lagi saya katakan adalah sebuah gagasan yang bagus. Tetapi pemetaan dari kelompok masyarakat yang gajinya 3,5 juta per bulan ke bawah ini sejauh mana? Apakah mereka yang masuk penerima subsidi itu hanya orang yang memang gajian bulanan, dalam artian mereka adalah karyawan atau buruh, atau bagaimana dengan nasib pekerja serabutan yang tidak bekerja secara definitif, tidak menjadi karyawan, penghasilannya kadang-kadang sehari 80 ribu, 100 ribu, bahkan tidak mendapat penghasilan. Bagaimana dengan nasib mereka? Apakah mereka tidak dapat subsidi? Mereka tidak punya penghasilan menetap setiap bulannya. Apakah ini tidak akan dapat subsidi atau diabaikan begitu saja? Itu yang kedua, bagaimana dengan sumber dana? Dari mana sumber dana yang akan dipergunakan oleh Pak Prabowo Subianto untuk mensubsidi mereka? Dan besar subsidinya seberapa besar juga tidak tersampaikan. Jangan sampai seperti nasib para teman-teman driver ojek online yang pada saat lebaran kemarin katanya dijanjikan dapat BHR, ya, bantuan hari raya. Ternyata banyak yang kecewa. Jangan sampai Pak Prabowo ini semua masalah dilihat hanya dengan sebuah janji. Ini bukan saatnya lagi berjanji Pak Prabowo, tetapi sekarang saatnya mengimplementasikan janji-janji politik Bapak pada saat berkampanye. Kalau saja janji politik Bapak pada saat kampanye itu Bapak bisa terapkan sekarang, Indonesia pasti akan sangat besar, pasti akan sangat maju. Jadi Bapak Prabowo tidak perlu lagi menambah janji dari deretan panjang janji yang sudah ada saat kampanye yang sampai saat ini belum terlihat. Dan antara tidak ada dalam janji kampanye politik Bapak, tapi itu Bapak prioritaskan. Koperasi Merah Putih tidak ada dalam janji politik Bapak, tetapi itu Bapak prioritaskan. Yang prioritas janji politik Bapak justru sampai saat ini kita belum melihat, kecuali makan bergizi gratis yang baru berjalan sedikit sekali. Masih sangat kecil, 2% dari total anak-anak Indonesia. Dan bukan hanya soal pelaksanaannya yang masih kecil, tetapi gizi yang mereka terima juga masih kita pertanyakan. Bagaimana dengan janji-janji politik Bapak itu semua? Apakah akan Bapak tinggalkan, abaikan dengan janji-janji politik yang baru pada saat sudah menjabat? Inilah yang menjadi pertanyaan saya, karena saya tidak ingin pemimpin kita gagal melihat masa depan Indonesia. Jangan sampai Pak Prabowo gagal membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang seperti Bapak cita-citakan. Saya tahu cita-cita Bapak tentang Indonesia, karena saya pernah menjadi jubir Bapak 2019 pada saat kampanye Prabowo Sandi di Pilpres. Saya tahu cita-cita Bapak tentang Indonesia ini cukup luar biasa. Tetapi jangan sampai janji ditutup, janji ditutup, janji ditutup, janji akhirnya cuma janji yang menumpuk tanpa implementasi yang jelas. Dari cara pemilihan Bapak terhadap pejabat-pejabat negara saja saya sudah bingung dan meragukan sebetulnya kita mau kemana Bapak bawa. Karena banyak sekali pejabat negara yang Bapak anggap tidak memiliki kapabilitas untuk menjadi pejabat. Mereka malah cenderung
hanya bermain di tataran opini. Yang benar-benar mengeksekusi kebijakan tidak ada. Dan kekecewaan kita di sektor hukum. Saya lihat Bapak masih gamang terhadap aparat penegak hukum, terhadap KPK, terhadap kepolisian. Mungkin Bapak sekarang baru bisa berkolaborasi dengan kejaksaan. Dan ini adalah sesuatu yang memprihatinkan ketika seorang presiden belum seutuhnya menjadi seorang presiden. Saya yang awalnya sangat berharap banyak kepada Bapak, semakin pesimis melihat perjalanan menuju 7 bulan pemerintahan Bapak ini. Pak Prabowo Subianto segera berbenah, bongkar semua jajaran Bapak untuk Indonesia emas ke depan.